Niat ono pasti iso. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani, untuk video kali ini Dunia Tani akan bahas yaitu semi organik kolaborasi dengan semi kimia. Oke, apa toh Pak untuk semi organik kolaborasi dengan semi kimia? Jadi ini teman-teman penjelasannya ya. Oke, simak videonya sampai selesai, jangan sampai gagal paham. Dan sebelum kita bahas tentang semi organik kolaborasi dengan semi kimia, kita bahas dulu ini. Ini tanaman Dunia Tani di perkarangan belakang rumah yang sudah menghijau, teman-teman ya. Jadi apa saja tanamannya, ada jagung, ada sawi, ada terong juga teman-teman ya, ada cabai dan daun bawang. Dan yang kemarin baru 3 hari yang lalu itu Dunia Tani sudah menanam bawang merah di polybag teman-teman ya. Nah, jadi ya belum tumbuh ya tunasnya karena baru saja 3 hari teman-teman. Dan itu metodenya tidak dipeges pucuknya ya, langsung ditanam saja. Tujuannya apa? Seperti video yang sebelumnya Dunia Tani sudah bilang kalau dipeges memang cepat tumbuh untuk tunas barunya, tapi untuk perakarannya itu lama sekali teman-teman ya. Beda dengan yang tidak dipeges pucuknya. Kalau tidak dipeges pucuknya lebih ke akarnya dulu yang tumbuh, jadi imun pada tumbuhan bawang merah nanti akan terjaga dan kuat itu ya. Oke, langsung saja kita simak sambil kita ngobrol santai. Di sini kita bahas yaitu tentang semi organik kolaborasi dengan semi kimia. Oke, apa tahu untuk semi organik kolaborasi dengan semi kimia itu? Nah, langsung saja kita simak teman-teman ya. Ini penjelasannya yaitu, jadi teman-teman mempunyai lahan ataupun kebun itu masih bertahun-tahun menggunakan pupuk kimia ya. Nah, jadi residu yang ditinggalkan pada tanah kita itu tinggi. Kalau kita langsung bertani secara organik, saya jamin 100% bahkan tidak tumbuh sama sekali. Dan tidak ada tumbuh bisa teman-teman ya, tapi hasilnya pasti akan jauh dari yang biasanya memakai pupuk kimia. Jadi Dunia Tani mempunyai ide yaitu kolaborasi tentang semi kimia, semi organik, kolaborasi dengan semi kimia. Caranya gimana Pak? Gini, kalau teman-teman di tanah teman-teman maupun sahabat tani itu kan sudah miskin ataupun tidak ada unsur haranya ya teman-teman ya. Kalau unsur hara ada teman-teman, cuman untuk bahan organik saya katakan itu 90% itu sudah tidak ada untuk di pertanian di Indonesia ini teman-teman ya. Jadi kita boleh menambahkan sebanyak mungkin bahan organik, bisa dengan jerami padi ya. Jadi untuk petani-petani yang ada di desa maupun di skala besar untuk pertanian, jangan dibawa pulang untuk kasih makan ternak untuk jeraminya. Kita carikan jalan alternatif dulu untuk pakan ternaknya, kita konsen ke pembenahan tanah ya, itu ya teman-teman ya. Jadi bisa dikasih dengan jerami padi maupun sekam bakar. Nah ya, sekam bakarnya ini jangan sampai dihaluskan, biarkan utuh gitu teman-teman ya. Jadi agar apa? Agar bisa menjadi poros tanah kita itu. Nah untuk kalau sudah selesai itu dikasih bahan organik semua, boleh kita masih menggunakan kimia teman-teman, dengan satu syarat ya, satu syarat yaitu untuk pemupukan biasanya di tahun tanam ini itu 1 kuintal ya. Nah untuk rotasi kedepannya setelah kita berkolaborasi dengan semi organik dengan kimia ini kita kurangi jadi 70%-nya dari 100% pupuk kimianya, karena kita sudah menambahkan yaitu bahan organik yang banyak di lahan kita. Nah caranya begitu, jadi nanti hasilnya luar biasa teman-teman ya. Nah dari tahun ke tahun kita akan mengurangi yaitu namanya pupuk kimia, tetap untuk bahan organiknya kita masukkan pada lahan kita. Jadi tujuannya untuk semi organik kolaborasi dengan kimia ini agar nanti bisa menjadi full organik teman-teman ya, full organik. Jadi jalan keluarnya hanya itu, berkolaborasi dengan kimia dulu. Kalau kita langsung menanam secara organik, saya katakan 90% sampai 100% akan
produktifnya akan menurun drastis. Itu. Oke, jadi itu ya untuk penjelasannya semi organik ke semi kimia. Dan satu lagi, boleh kita tidak pupuknya ya yang menggunakan kimia atau sintetis. Boleh menggunakan fungisida, insek maupun ini herbisida teman-teman untuk pengendalian hama maupun rumputnya. Boleh ya. Tapi dengan catatan tetap kolaborasi dengan semi organik. Itu ya. Oke, ini adalah aktivitas saya di kebun di belakang rumah ini, hanya memupuk dengan abu bukan janjangan kosong teman-teman ya. Kalau dunia tani dulu di pertanian kelapa sawit itu memang menggunakan abu janjangan kosong agar apa? Agar tumbuhan atau tanaman kita itu terlihat hijau. Nah, kenapa kok dengan abu? Kalau ini abu kayu ya teman-teman ya, abu bakar kayu. Dunia tani menggunakan abu bakar kayu ini di tanaman holti dunia tani agar apa? Tanaman kelihatan hijau. Oke, nanti akan saya tunjukkan hasilnya setelah 1 minggu ya, untuk pengaplikasian dari sekarang. Oke, nah itu seperti apa hasilnya nanti akan saya kasih tunjuk dalam 1 minggu ke depan. Oke, jadi ini ada tanaman sawi saya juga teman-teman ya, saya kasih tunjuk. Nah, ini juga umurnya baru 10 hari sudah saya aplikasikan dengan pupuk abu kayu ini. Sebenarnya untuk abu kayu ini bukan pupuk teman-teman ya, perlu diingat ini bukan pupuk, ini adalah pengganti dari pupuk dolomit maupun kapur pertanian. Itu ya, ini tanaman terong saya terkena bercak teman-teman ya. Ini sudah tua, memang sebenarnya saya ingin bikin bibit dari sini. Tuh. Untuk masalah bibit sudah dibahas dunia tani, nanti akan saya kasihkan di deskripsi untuk linknya teman-teman ya. Oke, ini tanaman cabai yang awalnya itu saya potong pucuk ya, metode potong pucuk. Ini daun bawang yang sudah umur kurang lebih 1,5 bulan ya, 1,5 bulan. Ini seperti ini penampakannya teman-teman, anakannya banyak sekali. Dan yang umur baru 17 hari saya kasih tunjuk pada teman-teman. Nah, ini dia. Ini beda sekali ya teman-teman ya. Setelah tanahnya ini menggunakan tumbuhan pembenah tanah itu, saya tanami dengan daun bawang, itu beda sekali. Yang 1,5 bulan tadi teman-teman, itu tidak dengan pembenah tanah. Pembenah tanahnya dunia tani cukup memakai yaitu tanaman oro-oro. Nanti juga saya akan kasihkan di deskripsi teman-teman ya, untuk videonya tanaman oro-oro itu seperti apa dan bibitnya seperti apa dan masa panennya seperti apa juga ada di link deskripsi. Oke, jadi itu saja yang bisa saya bagikan pengalaman dunia tani tentang pertanian holti maupun pertanian kelapa sawit. Sudah saya kasih tunjuk juga, ada juga teman-teman di channel ini ya teman-teman ya. Tuh, ini tanaman cabai saya yang sudah tidak produktif saya pruning ya, habis total agar apa? Harapannya untuk produktif lagi. Dan ini adalah tomat cherry. Dunia tani menyebutnya tomat cherry, kalau biasanya bahasanya adalah rimpang teman-teman ya. Ini rimpang, dan ini metodenya juga akan saya kasihkan di link deskripsi untuk video cara agar buahnya itu banyak seperti ini teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Dan ini sudah saya pupuk ya teman-teman ya, dengan abu bakaran kayu. Apa abu saja Pak? Murni? Tidak. Jadi dunia tani mencampurnya dengan arangnya teman-teman ya. Kenapa kok dengan arangnya, tidak abunya saja? Jadi supaya tanah dunia tani di perkarangan belakang rumah ini terlihat berporos. Jadi akar itu akan mudah untuk mencari unsur hara teman-teman ya. Untuk pemupukannya dunia tani juga sudah membagikan pengalamannya pada teman-teman maupun sahabat tani. Ini adalah tanaman daun Cina, bisa disebut ini adalah kucai teman-teman ya. Ada kencur juga ya. Tapi kenapa kok kencur ini tidak berbuah ya teman-teman ya, tidak ada umbinya? Bagi petani-petani kencur, monggo komen di kolom komentar gimana kok bisa tidak berbuah padahal sudah lama teman-teman, sudah ada 3 bulan ya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini dan bisa menginspirasi teman-teman. Ini hanya berbagi pengalaman dunia tani ya, dan sudah banyak sekali poinnya pada video kali ini teman-teman, yaitu tentang semi organik kolaborasi dengan semi kimia. Jadi seperti itu sudah dibahas, sudah dijelaskan dunia tani. Dan ini tanaman cabai saya yang awalnya
keriting teman-teman, sudah saya kondisikan dengan ramuan Dunia Tani sendiri ya. Ramuannya apa nanti juga akan kasih tunjuk pada teman-teman ya, tapi bukan sekarang, di video yang akan datang. Oke, itu saja teman-teman ya. Nah, semoga bisa berguna bagi teman-teman, siapa tahu memang berguna bagi teman-teman ya. Nah, oke, saya akhiri video kali ini. Selamat beraktivitas dan wal topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.